Nama saya Deseviana. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu hamil. Pengertian kehamilan dan kesehatan kehamilan. Kehamilan merupakan pertemuan antara ovum dengan spermatozoa yang menyatu kemudian terjadi proses nidasi atau implantasi yang membentuk janin sampai kelahirannya. Nah, kesehatan ibu hamil itu penting karena dalam kehamilannya dapat menyebabkan komplikasi sehingga harus dijaga sampai masa kelahirannya. Dalam masa kehamilan, ada 3 aspek kesehatan yang perlu untuk ibu hamil dan keluarganya perhatikan, yaitu yang pertama ada kesehatan fisik. Perlu kita ketahui bahwa selama masa kehamilan, seorang wanita mengalami perubahan fisik seperti uterus yang membesar, karena di dalamnya telah tumbuh janin. Tentu dengan adanya perubahan tersebut, keadaan kesehatan ibu akan berubah, karena tubuh ibu dipersiapkan untuk mendukung perkembangan dan menyiapkan janin sampai keluar dengan sehat. Nah, selama masa kehamilan, akan terjadi perubahan fisik setiap trimesternya, seperti saat trimester 1 itu rasa mual, payudara membesar, kram perut, konstipasi, dan sering buang air kecil. Dan di trimester kedua itu ada gusi berdarah, kram kaki, stretch mark, perut yang semakin membesar, nyeri di ulu hati. Dan di trimester ketiga itu ada sulit bernafas, sakit punggung, kontraksi perut, edema, dan hipertensi. Nah, kesehatan fisik ibu hamil juga bisa dilihat dari satu pemeriksaan manuver. Nah, pemeriksaan itu untuk melihat kondisi janin. Pemeriksaan ini tuh biasanya untuk mengetahui letak kepala janin. Nah, jika tidak sesuai, bisa mempengaruhi kondisi sang ibu dan janinnya. Dan yang kedua, untuk mengukur tinggi fundus uteri. Nah, hal ini tuh tinggi fundus uteri semestinya itu berkisar 17-23 cm. Maka diperlukan pengukuran ini untuk mengetahui kesehatan fisik ibu tersebut dan juga janinnya. Dan yang ketiga itu ada menghitung denyut jantung janin. Jadi dalam hal ini dapat dirasakan saat usia kehamilan itu 16-20 minggu, yang dimana dapat dirasakan dari luar kondisi fisik ibunya tersebut. Yang kedua ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu ibu hamil merupakan kesehatan di mana seorang wanita hamil dapat secara emosional atau psikologi di mana hidupnya dapat berkualitas sehingga bayi di kandungnya tidak mengalami gangguan. Selama kehamilan, ibu hamil perlu merasa tenang dan bahagia. Tapi perlu kita ketahui bahwa selama kehamilan masalah kesehatan mental dapat muncul. Di antaranya itu ada depresi. Nah, depresi itu terjadi pada trimester ketiga. Jika tidak diatasi, maka akan terjadi gangguan mental seperti kecemasan, OCD, dan gangguan pola makan. Maka peran keluarga itu sangat berguna untuk mengatasinya. Dan yang kedua itu ada serangan panik atau panic disorder. Nah, hal ini tuh dipengaruhi karena adanya rasa takut dan gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba pada ibu hamil. Jika tidak ditangani, maka akan mengganggu pertumbuhan janinnya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah, OCD itu dikarenakan penderita melakukan suatu tindakan yang berulang. Jika tidak dilakukan, maka akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Yang keempat ada gangguan pola makan. Gangguan pola makan itu dikarenakan adanya perubahan mental pada kehamilan, dapat mengganggu pola makan ibu itu. Nah, pola makan tersebut dapat meningkat dan dapat menurun. Jadi jika terjadi penurunan pola makan, maka akan berdampak pada rendahnya asupan gizi dan berdampak pada janinnya. Nah, yang kelima ada gangguan bipolar. Hal itu menyerang kondisi psikis sehingga menyebabkan depresi berat. Apabila peranan keluarga itu sangat penting untuk menjaga kondisi mentalnya. Nah, yang keenam itu ada skizofrenia, yaitu gangguan proses berpikir sehingga tidak bisa membedakan ilusi dengan kenyataan. Masalah ini tuh perlu pengawasan dokter. Skizofrenia itu dapat menyebabkan BBLR pada bayi. Akan tetapi untuk mengatasinya itu perlu dukungan keluarga serta penanganan intensif dari rumah sakit. Selanjutnya ada kesehatan sosial. Kesehatan sosial ini pada ibu hamil yaitu ketika seorang ibu hamil dapat bersosialisasi dengan orang lain secara sehat dan tidak mengganggu bayinya yang dikandung. Jika lingkungan sosial berdampak buruk akan mempengaruhi kesehatan sosial ibu hamil, yaitu bisa terjadi pada saat dia bekerja atau karir. Nah, hal itu karena ibu hamil itu yang bekerja memiliki tantangan dalam menjaga kondisi kehamilannya. Jika keadaan tersebut berdampak buruk, maka akan mempengaruhi kondisi dan janin. Maka butuh dukungan keluarga untuk menjaga keseimbangan kondisi fisik dan mental
ibu hamil. Tapi perlu kita ketahui juga nih, kesehatan sosial ini berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental ibu hamil. Nah, yang kedua ada aspek finansial. Aspek finansial ini yaitu kekhawatiran yang sering terjadi karena meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Terkadang ibu hamil itu berpikir terlalu jauh sehingga berpengaruh pada kondisi kondisi kehamilannya. Nah, hal tersebut tuh berpengaruh pada kondisi fisik dan mental ibu hamilnya kembali. Nah, yang ketiga itu ada hubungan dengan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting dalam masa kehamilan. Mereka orang yang paling dekat dan membantu ibu hamil menjalankan aktivitas serta peranan dan dukungan suami sangat penting dalam menjaga kesehatan sosial ibu hamil. Dan yang terakhir itu ada hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat itu ketika ibu hamil dalam menjalankan aktivitas sosial dengan lingkungan menjadi berkurang karena ibu hamil itu berkonsentrasi untuk menjaga kesehatan anaknya. Dengan merenggangnya hubungan sosial maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi ibu hamilnya. Sehingga dianjurkan untuk ibu hamil itu mengikuti senam hamil sehingga dapat berinteraksi dengan ibu hamil lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Definisi pertumbuhan dan perkembangan janin. Pertumbuhan janin ialah peningkatan secara bertahap dari tubuh, organ, dan jaringan dalam tubuh janin. Sedangkan perkembangan janin ialah perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan menyangkut fisik dan jasmani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan janin, maka kita harus mengetahui dulu proses kehamilannya. Proses kehamilan itu ada yang pertama tahap ovulasi. Ovulasi itu yaitu proses pelepasan ovum yang dipengaruhi LH dan fluktuasi mendadak. Setelah terjadi proses ovulasi, maka akan lanjut kepada proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma terjadi di tuba falopi, dan setelah terjadi pertemuan, maka akan terjadi proses nidasi, yaitu hasil konsepsi akan melakukan implantasi pada dinding uterus. Nah, setelah dilakukan implantasi, maka akan membentuk plasenta yang terjadi selama 12-18 minggu setelah fertilisasi. Nah, di sini masuk ke dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan janin. Setelah mengetahui proses kehamilan, maka selanjutnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin selama masa trimester. Dimulai dari trimester pertama, di bulan pertama itu ada minggu pertama, yaitu pertemuan sel telur dengan 5 juta sel sperma. Di minggu keduanya itu ada sel telur terus membelah dan bergerak ke endometrium. Di minggu ketiga, sel telur menempel pada dinding rahim. Di minggu keempat, darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Di bulan kedua, minggu kelima, embrio berukuran 5-7 mm. Di minggu keenam, kepala dan leher mulai muncul. Di minggu ketujuh, embrio berukuran sekitar 1 cm. Di minggu ke-8, embrio memiliki taksiran berat 13-15 mg. Di bulan ketiga, di minggu ke-9 itu sudah berbentuk janin, yang dimana panjang janin sekitar 3 cm dan beratnya itu 2 gram. Di minggu ke-10, panjang janin sekitar 4,5 cm dan beratnya itu 5 gram. Sudah menyerupai manusia. Di minggu ke-11, organ tubuh sudah lengkap dan mulai berfungsi. Di minggu ke-12, sistem syaraf dan otot mulai sempurna. Selanjutnya di trimester kedua, di bulan keempat, panjang janin sekitar 65-78 mm dan beratnya itu 20 gram. Tubuh janin ditutupi lanugo. Lanugo ini tuh yaitu rambut-rambut halus yang ada dalam perut ibu. Nah, di minggu ke-16 langsung itu ada panjang janin sekitar 12 cm dan beratnya itu 1000 gram. Maaf, 100 gram. Refleks gerak di sini tuh sudah mulai dirasakan. Di bulan kelima, di minggu ke-18, panjang janin sudah 14 cm dan berat itu sekitar 150 gram. Langsung di minggu ke-21, panjang janin sekitar 18 cm dan beratnya itu 350 gram. Di sini sistem organ mengalami pematangan fungsi dan janin sudah mulai aktif mencari tahu lingkungan sekitar. Di bulan ke-6, minggu ke-24, panjang janin sekitar 26-29 cm dan beratnya itu 453 gram. Di minggu ke-27, alat kelamin mulai terbentuk, mata mulai terbuka, refleks gerak semakin jelas. Di trimester ketiga, di bulan ke-7, minggu ke-29, panjang janin sudah
30 cm dan beratnya itu 1.250 gram. Di minggu ke-32 panjang janin 42 cm dan beratnya 1.800 sampai 2.000 gram. Di bulan ke-8 minggu ke-33 panjang janin 43 cm dan beratnya itu melebihi 2.000 gram. Di minggu ke-35 panjang janin sekitar 45 cm dan beratnya itu 2.450 gram. Di sini sudah ada pematangan fungsi paru-paru dan paru-paru sudah terjadi. Di bulan ke-9, minggu ke-36, panjang sekitar 46 cm dan beratnya itu 2.500 gram. Di minggu ke-38, seluruh fungsi organ-organ tubuh biasanya sudah matang. Di minggu ke-40, panjang bayi berkisar 45 sampai 55 cm dan beratnya itu 3.300 gram dan bayi sudah siap lahir. Selanjutnya adalah asuhan makanan dan gizi ibu hamil. Nah, asupan makanan dan gizi pada masa kehamilan ini merupakan jumlah gizi yang masuk ke dalam tubuh ibu pada saat kehamilan melalui konsumsi makanan setiap hari untuk memperoleh energi yang berguna untuk beraktivitas. Nah, makanan ini memiliki peran penting bagi ibu hamil untuk tumbuh kembang janin, baik saat hamil maupun setelah melahirkan. Nah, ada prinsip gizi untuk ibu hamil. Makanan ibu hamil harus disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu makanan yang seimbang dengan perkembangan masa kehamilan. Prinsip yang pertama ialah menyediakan energi yang cukup untuk kebutuhan kesehatan tubuh ibu dan pertumbuhan bayi. Yang kedua, menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, dapat menghindarkan pengaruh buruk bagi bayi. Dan yang terakhir, mendukung metabolisme tubuh ibu dalam memelihara berat badan sehat, kadar gula darah, dan juga tekanan darah. Selanjutnya ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil menurut Fitriah dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, pesan gizi seimbang untuk ibu hamil ini merupakan pesan khusus bagi ibu hamil, di mana diharapkan ibu mengerti pentingnya gizi bagi perkembangan dan pertumbuhan janin, sehingga selama kehamilan betul-betul dijaga kesehatannya dengan pengaturan makanan yang tepat. Nah, kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil pada trimester pertama ialah asam folat yang berfungsi sebagai pembentukan sistem syaraf pusat termasuk otak. Contoh makanannya adalah sayuran berdaun hijau, tempe, serta serali atau kacang-kacangan. Yang kedua, asam lemak jenuh yang berfungsi sebagai tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak. Contohnya adalah ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Yang ketiga ada vitamin B12 untuk perkembangan sel janin. Contohnya adalah hasil ternak dan produk olahannya seperti telur, daging ayam, keju, dan susu, serta olahan kacang kedelai misalnya tempe dan tahu. Yang terakhir ada vitamin D yang membantu menyerap kalsium dan juga mineral. Contohnya ada ikan salmon dan juga susu. Nah, pada trimester kedua, ibu hamil membutuhkan vitamin A untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem syaraf. Contohnya ada daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Yang kedua ada kalsium sebagai pembentukan tulang dan gigi. Contohnya ada yogurt, bayam, jeruk, dan juga roti gandum. Selanjutnya ada zat besi yang membentuk sel darah merah dan juga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Contohnya ada sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan juga ikan. Nah, pada trimester ketiga ini terdapat vitamin B6 yang membantu proses sistem syaraf. Contohnya ada kacang-kacangan, hati, dan juga gandum. Yang kedua ada serat yang memperlancar buang air besar seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga ada vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Contohnya ada kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Dan yang keempat ada seng yang membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh seperti kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan juga daging sapi. Dan yang terakhir ada yodium yang mengatur suhu tubuh dan juga membentuk sel darah merah serta fungsi otot dan juga saraf. Nah, contohnya ada garam dapur, udang segar, dan juga ikan laut. Selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan. Nah, antenatal care ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta mempersiapkan proses persalinan dan perkembangan janin. Nah, tujuannya menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinannya, dan juga masa nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat. Selanjutnya ada manfaat pemeriksaan antenatal bagi ibu. Yang pertama, mengurangi dan mengobati komplikasi secara dini. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu setelah mempersalinan agar dapat memberikan ASI. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi.
Yang keempat, menganalisis secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Dan yang terakhir, memantau kondisi kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Selanjutnya ada pemeriksaan antenatal bagi janin, yaitu memelihara kesehatan ibu sehingga mengurangi persalinan yang prematur, juga meningkatkan kesehatan bayi sehingga titik awal kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan bayi baru lahir dan juga pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care. Pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu, terutama pada masa nifas awal, yaitu setelah kelahiran bayi dan selama 7 hari pertama setelah melahirkan. Baik, selanjutnya ada lokasi pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini dapat dilakukan di beberapa tempat seperti puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, posyandu, rumah penduduk saat pada kunjungan puskesmas. Selanjutnya di rumah sakit pemerintah atau swasta, rumah sakit bersalin, dan juga tempat praktek swasta atau bidan. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini dapat dilakukan oleh tenaga medis meliputi dokter umum dan dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Dan juga tenaga keperawatan meliputi bidan, pembantu bidan, perawat bidan, dan perawat wanita yang sudah dilatih dalam pemeriksaan kehamilan. Nah, selanjutnya ada jenis pemeriksaan kehamilan, yaitu ada pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan manuver, yaitu mengukur tinggi fundus uteri dan menghitung denyut jantung janin. Selanjutnya ada tes laboratorium, di mana ada tes urin. Nah, pemeriksaan urin ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah dan protein di dalam tubuh. Selanjutnya ada tes torch. Nah, tes torch ini adalah singkatan dari toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Nah, tes torch ini dilakukan untuk mendeteksi antigen dan antibodi di dalam tubuh sehingga bisa diketahui apakah pernah terinfeksi, sedang terinfeksi, atau tidak pernah terinfeksi oleh keempat penyakit tersebut. Selanjutnya ada tes darah yang bertujuan untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami penyakit tertentu seperti infeksi atau kurang darah, serta untuk mendeteksi kelainan pada janin. Selanjutnya ada pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini penting terutama untuk memantau pertumbuhan janin serta kondisi kehamilan. Selanjutnya ada jadwal pemeriksaan kehamilan. Pada kunjungan pertama dilakukan sebelum minggu ke-14. Tujuannya adalah membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil. Selanjutnya mendiagnosa dan menghitung umur kehamilan dan juga mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Selanjutnya pada kunjungan kedua dilakukan sebelum minggu ke-28 pada trimester kedua. Nah, tujuannya untuk mewaspadai khusus mengenai preeklamsia dan juga pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Selanjutnya ada kunjungan ketiga atau trimester ketiga dilakukan antara minggu 28 sampai 36 dan kunjungan keempat atau trimester keempat dilakukan setelah minggu ke-36. Nah, tujuannya adalah untuk mengenali adanya kelainan letak janin, memantapkan rencana persalinan, dan juga mengenali tanda-tanda persalinan. Baik, selanjutnya ada kebijakan pemeriksaan kehamilan, yaitu kebijakan program. Nah, kebijakan program ini dilakukan dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan juga AKB. Nah, program pertama ada Making Pregnancy Safer. Setiap persalinan ini ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Yang kedua, setiap komplikasi obstetrik dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, dan juga setiap perempuan dalam usia subur mempunyai akses pencegahan dan penata laksanaan kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pelayanan antenatal yang dilakukan minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua, dan minimal 2 kali pada trimester ketiga, yaitu kunjungan ketiga dan kunjungan keempat. Selanjutnya ada kebijakan pemeriksaan kehamilan program antenatal terintegrasi. Program-program yang diintegrasikan dalam pelayanan antenatal terintegrasi ini meliputi maternal neonatal tetanus elimination atau MNTI. Selanjutnya ada antisipasi defisiensi gizi dan kehamilan atau ANDIKA. Yang ketiga, pencegahan dan pengobatan IMS atau ISR dalam kehamilan atau PIDK. Selanjutnya ada eliminasi sifilis congenital atau ESK dan frambusia. Selanjutnya ada pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke bayi atau PMTCT, dan yang terakhir pencegahan malaria dalam kehamilan atau PMDK. Oke, selanjutnya ada kebijakan teknis.
Pelayanan atau asuhan antenatal ini hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan profesional yang tidak dapat diberikan oleh dukun bayi. Untuk itu perlu kebijakan teknis untuk ibu hamil secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan komplikasi kehamilan secara dini. Kebijakan teknis itu dapat meliputi komponen-komponen, yaitu mengupayakan kehamilan yang sehat, melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penata laksanaan awal, serta rujukan bila diperlukan. Selanjutnya, persiapan persalinan yang bersih dan aman, dan juga perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi. Selanjutnya ada kebijakan teknis pelayanan antenatal, yaitu ada deteksi dini ibu hamil melalui kegiatan P4K dengan stiker dan buku KIA, dan juga melakukan kegiatan kelompok kelas ibu hamil. Yang kedua, peningkatan kemampuan penjaringan ibu hamil melalui kegiatan kemitraan bidan. Yang ketiga, peningkatan akses ke pelayanan dengan kunjungan rumah. Dan yang terakhir, peningkatan akses pelayanan persalinan dengan rumah tunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kelima ada perawatan payudara. Pentingnya perawatan payudara. Payudara perlu dipersiapkan sejak masa kehamilan, sehingga saat bayi lahir dapat segera berfungsi dengan baik. Pemeriksaan payudara juga bertujuan untuk mengetahui lebih dini adanya kelainan, sehingga dapat dikoreksi sebelum persalinan. Berikutnya ada tujuan perawatan payudara bagi ibu. Perawatan payudara pada masa kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan menyusui. Dengan tujuan, yang pertama, memelihara higien payudara. Yang kedua, melenturkan dan menguatkan puting susu. Yang ketiga, memproduksi ASI cukup untuk kebutuhan bayi. Yang keempat, ibu tidak perlu khawatir dengan bentuk payudara akan cepat berubah. Yang kelima, puting susu tidak akan lecet sewaktu dihisap oleh bayi. Yang keenam, melancarkan aliran ASI. Yang ketujuh, mengatasi puting susu datar atau terbenam supaya dapat dikeluarkan. Selanjutnya ada teknik perawatan payudara. Perawatan payudara sebaiknya dilakukan selama masa kehamilan pada usia kehamilan trimester 3 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak kelapa selama lebih kurang 5 menit. Kemudian puting susu dibersihkan. Yang kedua, tempelkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara. Yang ketiga, pengurutan dimulai ke arah atas, ke samping, lalu ke arah bawah. Yang keempat, pengurutan diteruskan ke bawah, ke samping, selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan, kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali. Yang kelima, tangan kiri menopang payudara kiri, lalu 3 jari tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada puting susu. Lakukan 2 kali gerakan pada tiap payudara. Yang keenam, satu tangan menopang payudara, sedangkan tangan yang lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan gerakan ini sekitar 30 kali. Yang terakhir, selesai pengurutan, payudara disiram dengan air hangat dan dingin bergantian selama lebih kurang 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk bersih, kemudian gunakan bra yang bersih dan menopang. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perawatan payudara. Yang pertama, potong kuku tangan sependek mungkin, serta kikir agar halus dan tidak melukai. Yang kedua, cuci bersih tangan dan terutama jari tangan. Yang ketiga, lakukan pada suasana santai, misalnya pada waktu mandi sore atau sebelum tidur. Berikutnya faktor yang mendukung perawatan payudara. Yang pertama, menjaga payudara agar tetap kering. Yang kedua, senam payudara untuk menjaga otot agar tetap kencang dan mencegah payudara turun atau kendur sebelum waktunya. Berikutnya ada perawatan payudara dengan masalah. Yang pertama, puting lecet. Ketika mandi, bersihkan puting dengan air hangat dan jangan menggunakan sabun untuk mencegah sakit. Yang kedua, penyumbatan kelenjar payudara. Sebelum menyusui, pijat payudara dengan lembut. Lanjutkan dengan mengeluarkan air susu dari payudara dan kompres dengan menggunakan handuk hangat. Yang ketiga, pengerasan payudara.
Jika parah, gunakan kompres dingin atau es kemasan ketika sedang tidak menyusui. Selanjutnya, dampak tidak melakukan perawatan payudara. Yang pertama, ASI tidak lancar. Yang kedua, puting susu tidak menonjol, sehingga bayi sulit menghisap. Yang ketiga, produksi ASI sedikit, sehingga tidak cukup dikonsumsi bayi. Yang keempat, muncul bendungan payudara, mastitis, dan lain-lain. Yang keenam, ada kebersihan diri dan pakaian. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan, dan hygiene yang berarti sehat. Kebersihan merupakan suatu perilaku yang diajarkan dalam kehidupan manusia untuk mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan, serta membuat kondisi lingkungan agar terjaga kesehatannya. Kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Mengapa personal hygiene penting? Personal hygiene pada masa postpartum. Seorang ibu sangat penting menjaga kebersihan diri agar tidak rentan terkena infeksi. Jika seorang ibu postpartum tidak melakukan personal hygiene dengan baik, akan terjadi infeksi pada masa nifas, yaitu terjadinya peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genitalia. Maka dari itu, kebersihan diri ibu sangat membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman pada ibu. Selanjutnya, ada anjuran bagi ibu untuk menjaga kebersihan diri. Yang pertama, mandi yang teratur minimal 2 kali sehari. Yang kedua, merawat dan membersihkan perineum dengan baik, dengan menggunakan antiseptik dan membersihkan perineum dari arah depan ke belakang. Yang ketiga, mengganti pakaian dan alas tempat tidur, serta lingkungan di mana ibu tinggal. Yang keempat, menjaga kebersihan diri secara keseluruhan untuk menghindari infeksi. Upaya pencegahan infeksi pada masa nifas dilakukan dengan langkah dasar cara menjaga kebersihan diri, yaitu tentang menjaga kebersihan personal hygiene atau kebersihan genitalia, agar tidak menjadi tempat masuk utama bakteri, dan menjaga kebersihan tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi pada masa hamil. Menurut Kemenkes, imunisasi berasal dari kata imun, kebal, atau resisten. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, imunisasi merupakan salah satu program yang telah terbukti untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit terutama pada ibu hamil salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat dengan pemberian imunisasi pada ibu hamil untuk menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan angka kesehatan ibu hamil terutama pada masa kehamilan yang berupa peningkatan kesehatan dasar, di mana salah satunya adalah imunisasi. Selanjutnya ada jenis vaksin yang diperbolehkan untuk ibu hamil dan jadwal pemberiannya. Imunisasi ibu hamil perlu dilakukan dengan benar karena jika sembarangan beresiko mengganggu kesehatan janin. Beberapa vaksin yang aman diberikan selama kehamilan antara lain ada vaksin influenza, vaksin tetanus atau difteri atau pertusis, dan vaksin hepatitis. Yang pertama, ada vaksin influenza. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC merekomendasikan vaksinasi flu untuk ibu hamil. Vaksin jenis ini umumnya terbuat dari virus yang sudah mati, sehingga aman untuk ibu hamil dan janin. Calon ibu yang terserang flu, terutama selama paruh kedua kehamilan, kemungkinan dapat mengalami gejala atau komplikasi parah seperti pneumonia, bahkan dalam kasus lebih lanjut mungkin juga menimbulkan demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, hingga batuk. Untuk vaksin influenza, pastikan tidak menggunakan vaksin aktif dan lakukan hanya berdasarkan persetujuan dokter. Yang kedua ada vaksin tetanus atau difteri atau pertusis atau TDAP.
Nah, TDAP umumnya dianjurkan untuk wanita hamil, yaitu antara usia kehamilan 27 dan 36 minggu untuk melindungi bayi dari batuk rejan. Vaksin ini terbuat dari toksoid sehingga aman ketika diberikan semasa kehamilan. Namun, jika vaksin tidak dilakukan selama kehamilan, maka bisa segera diberikan setelah bayi lahir. Nah, calon ibu yang terserang flu, terutama selama paruh kedua kehamilan, kemungkinan dapat mengalami gejala atau komplikasi parah seperti pneumonia, bahkan dalam kasus lebih lanjut mungkin juga menimbulkan demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, hingga batuk. Nah, untuk penyakit ini umumnya disebabkan oleh bakteri yang bisa berakibat fatal pada bayi, sehingga pemberian vaksin sangat penting dilakukan. Yang ketiga ada vaksin hepatitis. Nah, imunisasi ibu hamil selanjutnya yang bisa didapatkan adalah vaksin hepatitis. Vaksin ini sendiri digunakan untuk melindungi ibu dan bayi dari infeksi sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, terdapat serangkaian dosis vaksin hepatitis yang biasanya diberikan pada ibu hamil untuk mendapatkan kekebalan optimal. Dosis kedua dan ketiga diberikan 1 dan 6 bulan setelah dosis pertama. Nah, untuk mencegah keterlambatan pemberian dosis dan memastikan keamanannya, pastikan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan sebelum imunisasi. Selanjutnya ada tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, di masa kehamilan, memungkinkan untuk ibu hamil mengalami beberapa perubahan dari keluhan pada tubuh. Keluhan-keluhan yang umum biasanya akan hilang sendiri. Namun, ada beberapa keadaan tertentu yang perlu ibu hamil waspadai. Keadaan tersebut harus diketahui oleh ibu hamil sebagai tanda bahaya pada masa kehamilan. Berikut tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan menurut Kemenkes tahun 2019. Yang pertama, ada mengalami demam tinggi. Nah, hal ini dikarenakan bisa saja jika demam dipicu karena adanya infeksi. Jika demam terlalu tinggi, ibu hamil harus segera diperiksakan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang kedua, ada mengalami mual dan muntah atau terjadinya hiperemesis gravidarum. Nah, mual atau muntah memang banyak dialami oleh ibu hamil, terutama ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Namun, jika mual muntah tersebut terjadi terus-menerus dan berlebihan bisa menjadi tanda bahaya pada masa kehamilan. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan penurunan kesadaran. Kondisi ini disebut juga hiperemesis gravidarum dan perlu segera ditangani oleh dokter. Yang ketiga, ada pergerakan janin di kandungan kurang. Nah, pergerakan janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti merupakan tanda bahaya selanjutnya. Hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi. Jika dalam 2 jam janin bergerak di bawah 10 kali, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. Yang keempat, adanya terjadi pendarahan. Jika mengalami pendarahan hebat pada saat usia kehamilan muda, bisa menjadi tanda mengalami keguguran. Namun, jika mengalami pendarahan pada usia hamil tua, bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir. Yang kelima, ada air ketuban pecah dini. Nah, jika ibu hamil mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, segera periksakan diri ke dokter karena kondisi tersebut dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi. Hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan. Dan yang terakhir, ada beberapa bagian tubuh membengkak. Nah, selama masa kehamilan, ibu hamil sering mengalami perubahan bentuk tubuh seperti bertambahnya berat badan. Ibu hamil akan mengalami beberapa pembengkakan seperti pada tangan, kaki, dan wajah karena hal tersebut. Namun, jika pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur, segera bawa ke dokter untuk ditangani karena bisa saja ini pertanda terjadi preeklampsia. Baik, untuk materi yang ke-9 yaitu persiapan persalinan. Nah, persalinan ini adalah serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan atau tanpa bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri. Nah, persiapan persalinan ini bertujuan untuk menyiapkan semua kebutuhan selama kehamilan maupun proses persalinan.
Nah, dalam menghadapi persalinan ibu dibutuhkan persiapan yang matang yang disebut dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K yang terdiri dari yang pertama yaitu mendapatkan informasi tentang tanggal taksiran persalinan ke bidan atau dokter, yang kedua yaitu memutuskan tempat dan penolong persalinan, yang ketiga ada mempersiapkan biaya persalinan dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan atau dengan tabungan ibu bersalin atau tabulin. Nah, yang keempat yaitu mempersiapkan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Yang kelima ada mempersiapkan calon pendonor darah, dan yang keenam yaitu mempersiapkan perlengkapan ibu dan bayi. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan ibu saat bersalin. Nah, kebutuhan ibu saat bersalin ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis yang pertama yaitu kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen ini penting terutama pada kala 1 dan kala 2, di mana oksigen yang ibu hirup penting untuk oksigenasi janin melalui plasenta. Nah, jika suplai oksigen tidak cukup, maka hal tersebut dapat menghambat kemajuan persalinan dan dapat mengganggu kesejahteraan janin. Yang kedua yaitu kebutuhan cairan dan nutrisi. Kebutuhan cairan dan nutrisi ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik oleh ibu selama proses persalinan. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan eliminasi. Kebutuhan eliminasi ini perlu difasilitasi oleh bidan untuk membantu kemajuan persalinan. Disarankan untuk ibu agar berkemih secara spontan sesering mungkin atau minimal setiap 2 jam sekali selama persalinan. Yang keempat yaitu kebutuhan hygiene. Kebutuhan hygiene atau kebersihan ibu bersalin ini perlu diperhatikan oleh bidan dalam memberikan asuhan pada ibu bersalin, karena personal hygiene yang baik akan membuat ibu merasa nyaman dan rileks, mengurangi kelelahan, mencegah infeksi, dan manfaat yang lainnya saat proses persalinan. Yang kelima yaitu kebutuhan istirahat. Nah, selama proses persalinan berlangsung, kebutuhan istirahat pada ibu bersalin harus tetap dipenuhi, dan apabila memungkinkan, ibu dapat tidur terlebih dahulu. Untuk kebutuhan fisiologis yang keenam yaitu ada posisi dan ambulasi. Nah, posisi yang dimaksud di sini adalah posisi persalinan yang akan dilakukan ibu pada kala 1 dan kala 2, sedangkan ambulasi yang dimaksud adalah mobilisasi ibu yang dilakukan pada kala 1. Nah, posisi yang dipilih ibu ini sebaiknya senyaman mungkin, tetapi harus difasilitasi oleh bidan juga agar pemilihan posisi ibu efektif untuk melahirkan bayi senormal mungkin. Nah, untuk kebutuhan fisiologis ibu yang ketujuh yaitu ada pengurangan rasa nyeri. Nah, rasa nyeri pada persalinan ini sebenarnya merupakan pengalaman subjektif yang akan berbeda pada setiap individunya. Tapi jika rasa nyeri ini tidak diatasi dengan tepat, dapat meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut, stres yang akan menyebabkan terjadinya persalinan yang lama. Nah, rasa nyeri pada saat persalinan ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu bisa karena jumlah kelahiran sebelumnya, budaya melahirkan masing-masing individu, emosi, dukungan keluarga, persiapan persalinan, posisi saat persalinan, presentasi janin, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu penjahitan perineum. Nah, pada proses kelahiran bayi dan plasenta dapat menyebabkan perubahan bentuk jalan lahir terutama pada perineum. Pada ibu yang memiliki perineum tidak elastis, maka robekannya seringkali terjadi, dan robekan perineum ini jika tidak diperbaiki akan mempengaruhi fungsi dan estetika. Maka dari itu, penjahitan perineum ini penting dan perlu diperhatikan sterilitas dan pola asuhan sayang ibu. Berikan anestesi sebelum penjahitan dan perhatikan juga posisi bidan pada saat melakukan penjahitan perineum. Kebutuhan ibu bersalin yang ke-9 yaitu
kebutuhan akan proses persalinan yang terstandar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa proses persalinan yang terstandar ini merupakan hak dari setiap ibu yang akan melahirkan. Nah, hal yang perlu disiapkan bagi petugas kesehatan yang membantu pertolongan persalinan ini, yang pertama yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dilanjutkan dengan penggunaan APD, dan tempat bersalin yang digunakan perlu disiapkan dengan baik dan sesuai standar, serta ruang persalinan harus memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Untuk kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang pertama yaitu pemberian sugesti. Nah, sugesti-sugesti positif yang diterima ibu akan mempengaruhi pikiran dan akan memotivasi ibu untuk melakukan proses persalinan sebagaimana mestinya. Nah, kebutuhan psikologis ibu bersalin yang kedua yaitu mengalihkan perhatian. Nah, mengalihkan perhatian ibu dari rasa sakit yang ia rasakan selama proses persalinan ini dapat mengurangi rasa sakit yang sebenarnya, karena secara psikologis apabila ibu merasakan sakit dan bidan malah tetap fokus kepada rasa sakit tersebut, maka rasa sakit itu bisa bertambah. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengalihkan perhatian ibu seperti mengajak ibu berbicara atau bersenda gurau, atau bisa juga mengajak ibu untuk berdoa kepada Tuhan agar diberi kelancaran pada saat melahirkan. Yang ketiga yaitu ada membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan ini merupakan salah satu poin yang penting dalam membangun citra diri positif ibu, yang membangun sugesti positif agar ibu memiliki kepercayaan diri bahwa ia dapat dan mampu melahirkan secara normal, dan ia percaya bahwa proses persalinan yang ia lakukan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, materi ke-10 yaitu mitos dan kepercayaan pada masa kehamilan dan persalinan. Nah, definisi mitos dan kepercayaan pada masa kehamilan dan persalinan sendiri ini yaitu mitos dan kepercayaan pada masa kehamilan dan persalinan yang merupakan berbagai perilaku, diet, spiritual, seksual, ritual, dan pantangan atau larangan yang diyakini selama masa kehamilan dan persalinan. Berikut ini merupakan beberapa mitos dan kepercayaan pada masa kehamilan yang dikutip dari Nuriska 2019. Yang pertama itu adalah ibu hamil harus makan 2 kali lipat. Padahal pada kenyataannya ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang baik secara kualitas dan kuantitas. Belum tentu harus makan sebanyak 2 kali lipat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kualitas makanannya dan harus memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua yaitu ibu hamil tidak boleh memakan daging kambing. Sebenarnya bagi ibu hamil yang tidak memiliki riwayat penyakit kolesterol atau jantung, boleh-boleh saja mengonsumsi daging kambing dengan porsi yang seimbang dan anjuran dokter. Daging kambing sendiri ini memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, diantaranya sebagai sumber protein yang sangat baik, kaya akan zat besi dan kaya akan vitamin B kompleks. Yang ketiga yaitu hati-hati dalam meminum jamu. Nah, jamu ini sendiri merupakan obat-obatan tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti rimpang-rimpangan. Meminum jamu selama kehamilan sebenarnya bukanlah hal yang direkomendasikan kepada ibu hamil karena dapat berpotensi mengganggu kehamilan seperti keruhnya air ketuban atau dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Akan tetapi, jika ibu hamil tetap ingin meminum obat tradisional, sebaiknya dilakukan dalam pengawasan dokter. Yang keempat yaitu makanan yang dikonsumsi akan menentukan warna kulit janin. Nah, terdapat mitos bahwa ibu hamil yang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, warna kulit bayinya akan menjadi gelap. Padahal, ibu hamil ini sangat membutuhkan zat besi untuk memproduksi sel darah merah. Karena apabila ibu kekurangan zat besi, yang terjadi malah akan menyebabkan anemia.
Terkait dengan warna kulit, hal ini ditentukan oleh faktor genetik dari ayah dan ibunya sang bayi, bukan faktor makanan. Mitos selanjutnya yaitu dilarang makan nanas karena dipercaya dapat menyebabkan keguguran. Nah, buah nanas sendiri ini mengandung suatu enzim yang disebut dengan bromelain. Bromelain ini merupakan enzim yang mampu menghancurkan protein pada tubuh dan mampu menyebabkan pendarahan yang abnormal. Sehingga bromelain dalam bentuk tablet pada ibu hamil dapat memicu keguguran. Tetapi untuk menyamai kandungan bromelain yang terkandung dalam tablet itu diperlukan 7 hingga 10 buah nanas dalam sekali makan. Maka dari itu kandungan bromelain yang ada di nanas tidak dapat menyamai kandungan bromelain yang ada di tablet penggugur kandungan. Selain itu, nanas juga mengandung vitamin C yang dengan kadar yang tinggi. Nah, vitamin C ini malah baik untuk kesehatan ibu dan bayi. Yang keenam yaitu jangan makan ikan supaya bayi tidak bau amis. Nah, bayi yang baru lahir yang belum dibersihkan sebenarnya memang sedikit memiliki bau amis karena tercampur dengan darah dan cairan ketuban, bukan karena seringnya ibu mengkonsumsi ikan. Sebaliknya malah ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan yang segar dan matang untuk membantu percepatan penyembuhan luka setelah melahirkan. Mitos kepercayaan pada kehamilan yang ketujuh yaitu ibu hamil dan suaminya dilarang membunuh binatang karena dapat menimbulkan cacat pada bayi. Nah, cacat pada bayi ini sebenarnya disebabkan oleh berbagai hal seperti kekurangan gizi pada ibu hamil, penyakit atau keturunan, dan lingkungan yang buruk juga dapat menjadi penyebab bayi terlahir cacat. Nah, hal ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan membunuh binatang. Yang kedelapan yaitu ungkapan amit-amit jabang bayi dengan harapan bayi terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan. Nah, secara psikologis, perilaku ini malah justru berujung pada ketakutan yang tidak bermanfaat. Dan jika ibu menjadi paranoid, kondisi psikis ibu malah akan terpengaruh dan bisa menjadi stres atau ketakutan yang dapat berpotensi besar untuk menyebabkan keguguran. Yang kesembilan yaitu ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Nah, anggapan bahwa ibu hamil tidak boleh memelihara kucing ini karena bulu kucing dapat menularkan toksoplasmosis yang berbahaya bagi ibu dan janin. Padahal infeksi akibat parasit Toxoplasma gondii ini terdapat pada kotoran kucing dan makanan yang terkontaminasi. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi wanita hamil dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Maka dari itu sebenarnya ibu hamil boleh-boleh saja memelihara kucing selama tetap memelihara kebersihan kandang dan kucingnya tersebut dan tetap berhati-hati saat membersihkan kotoran kucing. Nah, mitos yang terakhir yaitu ibu yang mempunyai panggul besar akan lebih mudah melahirkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa wanita yang memiliki panggul besar akan lebih mudah menjalani persalinan, dalam artian bayi bisa keluar lebih cepat. Padahal hal tersebut merupakan mitos karena panggul yang terlihat lebih besar secara fisik dari luarnya saja tidak selamanya sesuai dengan lebar panggul yang sebenarnya. Ada juga beberapa wanita yang dari luar terlihat besar panggulnya, tetapi sebetulnya panggulnya kecil.